tidak ada penyelesaian perkara hukum untuk tindak pidana kekerasan seksual ini di luar pengadilan. Jadi harus diproses kalau memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan. Misalnya pelakunya dihukum gitu ya, seberat-beratnya gitu. Pertama adalah mengunjungi stakeholder yang ada di Malaka, termasuk Polres dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah Malaka gitu ya. Tadi kami sudah sampaikan beberapa konsep baru dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana kita ketahui bahwa per 9 Mei 2022 Indonesia memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk korban dewasa, perempuan dan laki-laki, termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, beberapa poin penting yang kami tadi diskusikan adalah pertama bahwa tidak ada penyelesaian perkara hukum untuk tindak pidana kekerasan seksual ini di luar pengadilan. Jadi harus diproses kalau memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual. Dan undang-undang ini menegaskan ada 19 jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan secara fisik, persetubuhan, pencabulan, gitu, eksploitasi dan segala macam. Kecuali untuk kasus-kasus yang korbannya adalah penyandang disabilitas dan anak. Jadi kami sudah punya persepsi yang sama bahwa setiap kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya undang-undang itu di Malaka, kasus-kasus ini bisa ditangani dengan baik oleh seluruh stakeholder ya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tentu dengan kejaksaan, dengan pengadilan, ini bisa memproses ini. Tetapi di luar itu, pendampingannya juga bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait, ada sosial, ada dinas P3A, ada kesehatan, ada dinas-dinas lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh anak. Misalnya anak menghadapi kondisi tekanan psikologis gitu ya, trauma dari kasus yang terjadi, maka pendampingan secara psikologis, pemberian layanan kesehatan dan segala macam itu harus diberikan. Nah, kami hadir di sini untuk mengecek kembali kesiapan Malaka, dan kami berharap bisa bertemu juga dengan Pak Bupati gitu ya, dan kita berharap Malaka ke depan akan lebih baik. Bapak, Kabupaten Malaka ini kan daerah perbatasan, Bapak. Ini kan butuh perhatian dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat terkait penanganan kasus-kasus kekerasan anak di bawah umur. Kira-kira penanganan untuk pemerintah pusat terhadap anak-anak perbatasan itu seperti apa? Ya, pada prinsipnya, prinsip umumnya bahwa setiap tindak pidana kekerasan terhadap anak gitu ya, perempuan dan anak, ya kita menggunakan kebijakan yang sudah ada, tentu mengacunya pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu kemudian ditambah dengan undang-undang yang lex spesialis tadi, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, khusus kasus-kasus kekerasan seksual ini dilakukan dengan 3 langkah, 3 upaya yang dimandatkan. Pertama, pencegahannya harus optimal, lalu kemudian penanganannya harus baik, dan yang tidak kalah penting adalah pemulihannya. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, kemudian jangan lupa misalnya pelakunya dihukum gitu ya, seberat-beratnya gitu. Tapi jangan lupa misalnya korbannya, misalnya jangan sampai dia dari terjadinya kasus kemudian dia menderita sendiri. Tidak ada hak yang dia terima untuk memulihkan. Oleh karena itu hak-hak yang wajib diberikan ketika anak perempuan mengalami kekerasan seksual,
adalah dibutuhkannya pendampingan dan pendampingan ini kebutuhannya tergantung hasil asesmen tadi. Ada kesehatan, ada sosial, ada kebutuhan lain yang perlu diberikan sebagai hak korban untuk proses pemulihan. Jika ada yang mengalami, mendengar, melihat gitu ya, tadi sudah ada nomor yang bisa dihubungi. Kami secara nasional juga punya. Tekan 129 tanpa kode area atau WhatsApp ke 08 111 129 129. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak.